Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Di luar pegunungan 10.000 pedang, di tepi dataran darah merah. Pasukan sekutu Myriad Souls Demon Sect dan Fusion Beast Saint Sect yang dulunya sangat kuat dan arogan kini benar kacau balau, bagaikan kawanan domba yang diusir, meninggalkan baju zirah mereka dan melarikan diri dengan panik. Menuju benteng mereka. Saat mereka tiba, mereka adalah masa yang gelap dan menindas, dengan awan-awan jahat yang menutupi matahari. Dan raungan binatang buas yang mengguncang langit. Mereka tiba dengan tercerai-berai dan putus asa. Banyak murid bahkan mengeluh karena orang tua mereka tidak memberi mereka dua kaki lagi. Mereka buru-buru menanggalkan dan membuang pakaian yang melambangkan identitas sekte. Mereka takut dikenali oleh para pembunuh yang mungkin mengejar mereka. Di barisan terdepan rombongan, wajah Hun Sa pucat pasi, tatapannya kosong dan tak fokus, dan dia terhuyung-huyung. Seakan-akan dia menua ribuan tahun dalam semalam. Bayangan tatapan acuh tak acuh Chen Ping terus terputar dalam pikirannya, cara acuh tak acuh dia saat dengan santai memusnahkan batu iblis dengan lambaian tangannya. Pemandangan mengerikan dari ratusan prajurit elit yang berubah menjadi debu hanya dengan satu serangan pedang. Sungguh mencengangkan. Dan kemudian ada serangan pedang terakhir yang mengabaikan semua pertahanan dan sepenuhnya memusnahkan Penatua tertinggi, Penatua tulang hantu. Setiap adegan seperti tusukan es paling tajam, berulang kali menusuk pikiran dan harga dirinya. Kita kalah. Kekalahan total, kekalahan yang total dan mutlak. Mereka tidak hanya menderita kerugian besar, kehilangan lebih dari 70% pasukan elit mereka, tetapi mereka juga kehilangan ketergantungan terbesar mereka Penatua tertinggi, Penatua tulang hantu. Setelah pertempuran ini, Sekte Elblis Jiwa Segudang menderita kerugian besar. Belum lagi terus mendominasi dataran darah merah, apakah mereka dapat mempertahankan fondasinya di hadapan kekuatan-kekuatan rakus lainnya di langit? Ke-10 pun menjadi tidak pasti. Yang lebih menakutkannya adalah kata-kata terakhir Chen Ping yang mengerikan, katakan pada pemakan jiwa untuk mencuci lehernya dan menunggu. Tuan yang pernah dikiranya adalah pendukung yang kuat dan sebuah kesempatan kini tampaknya menjadi surat perintah kematian. Chen Ping datang untuk sang pemakan jiwa. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Chen Ping, dia tampaknya benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang yang mulia. Ketakutan, kebencian, keengganan, keputusasaan, segala macam emosi saling terkait dan bercampur aduk dalam hati. Jiwa Elblis, yang akhirnya berubah menjadi kegilaan yang menyimpang. Tiba-tiba dia mendongak ke arah kantor pusat sekte di dataran darah merah, yang diselimuti energi iblis pekat sepanjang tahun, dan secercah harapan mengerikan kembali menyala di matanya. Tuan, ya, masih ada Tuan. Tuan itu maha kuasa dan pasti akan mampu mengalahkan monster kecil Chen Ping. Aku harus segera melapor kepada Tuan dan memintanya untuk keluar dari pengasingan untuk membalaskan dendam Sekte Elblis. 10.000 jiwaku. Solvian bergumam pada dirinya sendiri, lalu meraung serak kepada beberapa tetua terpercaya yang tersisa di sampingnya. Cepat, kembali ke sekte segera. Di dalam gerbang gunung Sekte Pedang Suantian. Kegembiraan karena selamat dari bencana itu terjalin erat dengan akibat mengerikan dari perang besar itu. Para murid mulai, dengan air mata di mata mereka, mengumpulkan sisa-sisa rekan murid mereka, membersihkan medan perang, dan memperbaiki bangunan dan formasi yang rusak. Meskipun sekte itu diselamatkan, harga yang harus dibayar sama beratnya. Lebih dari sepertiga pengikutnya tewas, dan banyak sekali wajah-wajah yang dikenal tak pernah terlihat lagi. Di alun-alun di depan aula utama, Ling Yunzi berdiri dengan susah payah, ditopang oleh beberapa tetua. Dia terluka parah dan lemah, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan dan rasa syukur saat dia melihat sosok berjubah hijau. Di depannya, rekan Taois Chen, tidak, senior Chen. Ling Yunzi mendorong orang yang sedang dibantu berdiri, membungkuk dalam ke tanah. Suaranya tercekat emosi, jika bukan karena campur tangan ilahi senior hari ini, yang membalikkan keadaan.
Fondasi Sekte Pedang Suantianku yang telah berdiri selama 10.000 tahun mungkin akan hancur dalam sekejap. Senior, kami tidak akan pernah melupakan jasa penyelamat nyawamu dan kebaikanmu dalam melindungi sekte kami. Terimalah penghormatan kami. Setelah dia selesai berbicara, semua tetua dan murid Sekte Pedang di belakangnya yang masih bisa bergerak membungkuk dan berlutut dengan hikmat di hadapan Chen Ping, menciptakan pemandangan yang hikmat dan menakjubkan. Chen Ping mengangkat tangannya untuk mendukung mereka, dan suatu kekuatan lembut namun tak tertahankan mengangkat semua orang. Pemimpin Sekte Ling, tidak perlu formalitas seperti itu. Aku punya hubungan dengan Nona Ling dan Sekte Pedang, jadi sudah sepantasnya aku membantu. Dia berbicara dengan tenang, tanpa mengambil pujian. Ling Yunzi menegakkan tubuhnya, wajahnya masih dipenuhi kegembiraan, lalu secerca kekhawatiran muncul di matanya. Senior, putriku Ling Xuang, dia pergi ke Sekte 10.000 binatang bersamamu. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Nona Ling baik-baik saja dan sedang memulihkan diri di alam rahasia. Seharusnya dia sudah pulih sebagian besar kekuatannya sekarang. Chen Ping menjawab dengan jujur, dia mengkhawatirkan keselamatan sekte dan pasti sangat cemas saat ini. Aku akan kembali dan memberitahu mereka. Mendengar hal ini, Ling Yunzi menghela napas lega dan berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih banyak telah merawat putri saya, senior. Saya sangat berterima kasih dan akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda di masa mendatang. Chen Ping mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Tatapannya menyapu Zheng Gu yang terluka parah dan di penjara, yang berada di bawah penjagaan ketat para murid Sekte Pedang, dan ia berkata kepada Ling Yunzi, orang ini adalah pengkhianat Sekte 10.000 binatang, salah satu pelaku utama. Aku harus membawanya kembali dan menyerahkannya kepada penguasa Sekte Langit Celah untuk dihukum. Silakan bawa saja, senior. Jika Sekte Binatang 1000 membutuhkan bantuan, Sekte Pedang Suantianku masih bisa melawan, kata Ling Yunzi. Tanpa menunda lagi, Chen Ping menyingsingkan lengan bajunya, dan kekuatan lembut menyelimuti Zheng Guyang. Sekarat. Kemudian, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya yang kacau dan melesat menuju alam rahasia Li Huo. Menghilang di cakrawala dalam sekejap. Menatap ke arah Chen Ping pergi, Ling Yunzi dan anggota tingkat tinggi lainnya dari Sekte Pedang tetap terdiam untuk waktu yang lama, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan emosi. Anak ini, benar-benar makhluk suci. Gumam seorang tetua berambut putih. Setelah pertempuran ini, struktur 10 surga kemungkinan besar akan sepenuhnya ditulis ulang. Tetua lain berkata, dengan ekspresi rumit. Ling Yunzi menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak di hatinya, lalu berkata dengan suara berat, turunkan perintah. Untuk melakukan segala yang mungkin guna memperbaiki formasi besar, merawat yang terluka, dan menghitung kerugian. Selanjutnya, kirim seseorang untuk membuat patung emas. Aku ingin membuat patung emas untuk senior Chen agar para murid Sekte Pedang Suantian dapat memujanya selamanya. Ya, Master Sekte. Di dalam zona aman alam rahasia bebas api. Setelah beberapa hari beristirahat, Lai Tian, Xi Yan, Ying Wu, dan yang lainnya telah pulih dari sebagian besar luka. Mereka telah diuntungkan dari musibah ini, karena kultivasi mereka telah meningkat berkat nutrisi energi roh. Api murni di alam rahasia. Ling Xuang telah pulih sepenuhnya, dan teknik pedang langit terbakarnya menunjukkan tanda-tanda terobosan yang samar. Namun, ia tetap cemas akan keselamatan sektenya, terus-menerus melirik ke arah pintu masuk alam rahasia. Ling Yan, sang master pedang api surgawi, duduk bersila di atas gunung kristal api tak jauh dari sana, auranya dalam dan terfokus. Tampaknya memahami sesuatu dalam diam, meski sedikit jejak melankolis masih tertinggal di antara alisnya. Tiba-tiba, layar cahaya di pintu masuk alam rahasia itu beriak, dan sesosok berjubah hijau menggendong tubuh besar, yang hampir tak bernapas saat ia melayang masuk. Senior, Tuan Chen. Ketika semua orang melihat Chen Ping kembali, mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Ketika Lai Tian melihat Zheng Gu yang kurus kering, tak berlengan,
dan malang yang digendong Chen Ping, matanya langsung berkilat kebencian dan kegembiraan yang hebat. Zhenggu, kamu pengkhianat. Lai Tian melangkah maju, pupil matanya yang berwarna perak tertuju pada pelaku yang menyebabkan kehancuran sekte. 10.000 binatang dan kematian tragis banyak sekali rekan seperjuangannya, kekuatan iblisnya melonjak tak terkendali. Chen Ping dengan santai melemparkan Zhenggu, sejenis tulang, ke tanah, dan tulang itu tergeletak seperti lumpur. La nyaris tak mampu mengangkat kepalanya dan melihat niat membunuh di mata Lai Tian, La juga melihat sekilas murid. Murid Wan Shou Men di sekitarnya, yang dulunya adalah rekan-rekan seperjuangannya, tetapi kini menatapnya dengan kebencian. Akhirnya, hatinya diliputi rasa takut yang tak terbatas. Siapakah pemimpin Sekte Sein Fusion Binatang? Apa ambisi dan aspirasinya? Dalam menghadapi kematian, mereka semua menjadi gelembung yang menggelikan. Sekte, Master Sekte, ampuni aku, ampuni aku. Zhenggu meronta, mencoba bersujud dengan tubuhnya yang termutilasi, suaranya serak dan melengking, aku salah. Aku tersihir, aku tergoda oleh Sekte Iblis. Kumohon, Ketua Sekte, ampuni nyawa anjingku, karena aku pernah menumpahkan darah dan berjasa bagi Sekte 10.000 binatang. Aku bersedia membocorkan semua rahasia, bersedia memimpin klan Fusion Binatang kembali tunduk, bersedia menjadi budak mereka. Diam, Lai Tian menyela dengan tajam, suaranya bergetar karena amarah yang luar biasa, untuk menumpahkan darah demi Sekte 10.000 binatang. Bukankah darah para tetua dan murid yang gugur di tanganmu dan Sekte Iblis adalah darah? Bukankah prestasi mereka pantas? Bagaimana tetua Siong Tuo memperlakukanmu? Namun, kau malah bersekutu dengan pencuri iblis untuk mengepung dan membunuhnya. Banyak sekali rekan seiman yang mempercayaimu, namun kau justru memimpin para pengkhianat untuk membantai mereka. Darahmu dingin, hatimu hitam. Hari ini, atas nama Master Sekte 10.000 binatang, aku, Lai Tian, akan membersihkan sekte ini dan membalaskan dendam para pahlawan yang gugur. Setelah mengatakan itu, Lai Tian tidak memberi Zhenggu kesempatan untuk memohon belas kasihan, La menyatukan tangan kanannya, kekuatan iblisnya mengembun menjadi cakar serigala perak yang tajam, dan dengan tekad dan kesedihan yang mendalam untuk menghancurkan segalanya, ia menusukkannya dengan ganas ke jantung Zhenggu. Aduh, Zhenggu menjerit pendek dan menyedihkan, semangat hidup di matanya cepat memudar, dan akhirnya berubah menjadi keheningan yang mematikan, tubuh besarnya benar-benar lemas. Lai Tian menarik cakar serigalanya yang berlumuran darah, dadanya naik turun dengan hebat, dan air mata berkilauan di matanya. Setelah membalaskan dendam musuh besarnya, namun tidak mampu menghidupkan kembali orang mati, ia dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Dia perlahan berlutut menghadap ke arah Sekte 10.000 binatang dan berkata dengan suara yang dalam, Penatua Siong Tuo, rekan-rekan seperguruan, Lai Tian, telah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dalam damai. Si Yan, Ying Wu, dan murid-murid lain yang masih hidup dari Sekte 10.000 binatang berlutut, menghadap ke arah Sekte 10.000 binatang, dan diam-diam meneteskan air mata. Setelah beberapa lama, Lai Tian berdiri, menyeka air mata di sudut matanya, dan dengan hikmat menangkupkan tangannya sebagai salam hormat kepada Chen Ping, senior, Anda telah menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa dalam membantu saya membunuh iblis ini. Lai Tian dan sisa-sisa Sekte 10.000 binatang akan mengingat Anda selamanya. Sekarang para pengkhianat telah dieksekusi, Sekte Suci Penggabungan Binatang tidak lagi memiliki pemimpin. Sudah, saatnya kita kembali ke sekte dan memperbaiki keadaan. Aku bermaksud untuk segera memimpin orang-orangku kembali ke Pegunungan Bis, menyusun kembali pasukan, melenyapkan para pemberontak, dan menghormati arwah para korban. Chen Ping mengangguk, masuk akal. Sekte Iblis Jiwa Segudang baru saja mengalami kekalahan dan seharusnya tidak berdaya menghentikan kita dalam waktu dekat. Kau bebas bertindak. Jika diperlukan, Sekte Pedang Langit Mendalam juga bisa membantu. Saat dia berbicara, dia menyampaikan niat baik Ling Yunxi.
Lai Tian mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi, dan kemudian mulai mengumpulkan anggota klannya untuk bersiap meninggalkan alam rahasia dan kembali ke pegunungan 10.000 binatang. Pada saat ini, Ling Xuang berjalan mendekat dan membungkuk dengan anggun kepada Chen Ping. Terima kasih, senior. Karena telah menyelamatkan sekte saya dan membawa kembali pengkhianat Zhenggu. Kemudian, ia menatap gurunya, Ling Yan, matanya dipenuhi keengganan sekaligus tekad. Guru, sekte ini baru saja mengalami pertempuran hebat, dan ayah saya terluka parah. Sebagai anggota sekte pedang, saya harus segera kembali ke sekte untuk membantu ayah dan rekan-rekan murid melewati masa sulit ini. Mohon izinkan saya, guru. Ling Yan perlahan membuka matanya, menatap muridnya yang berkemauan keras namun setia dan berbakti. Emosi yang kompleks terpancar di matanya. Dia terdiam sejenak, lalu perlahan berdiri, berjalan ke arah Ling Xuang, dan menepuk bahunya dengan lembut. Xuanger, kamu sudah dewasa dan punya jalan hidupmu sendiri. Suara Ling Yan tidak sekeras biasanya, tetapi lebih lembut dan dewasa. Kembalilah ke sekte pedang Xuan Tian. Itu, akarmu, tanggung jawabmu. Sebagai gurumu, aku tidak akan kembali bersamamu. Ling Xuang tertegun, Tuan, Anda. Ling Yan menatap ke kedalaman alam rahasia, ke dunia api yang luas dan misterius yang menjadi jauh lebih tenang. Setelah Chen Ping menyerap api asal kekacauan, lalu mendesah, alam rahasia api berkobar ini ada karena pecahan-pecahan api asal kekacauan. Sekarang setelah rekan Daois Chen mengambil inti api asal, meskipun alam rahasia ini masih merupakan tanah api yang terberkati, ia telah kehilangan sumber paling fundamentalnya. Tak ada gunanya aku tinggal di sini. La berhenti sejenak, ketajaman dan tekad seorang kultivator pedang kembali menyala di matanya. Aku telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, tetapi telah lama terjebak di alam abadi surgawi, dan tak pernah mampu melihat sekilas jalan menuju alam yang lebih tinggi. Sekarang, mungkin saatnya untuk keluar dan menjelajah. Di alam semesta yang luas ini, pasti ada pecahan-pecahan lain dari api asal kekacauan, atau peluang-peluang lain yang dapat membantuku menerobos. Aku harus pergi dan menemukannya. Mendengar ini, hati Chen Ping tergerak, dan dia bertanya, Master Pedang Api Surgawi, bukankah api asal kekacauan ini hanya ditemukan di tempat ini? Ling Yan menatap Chen Ping dan mengangguk, rekan Taois Chen memiliki benih api kekacauan, jadi tidak apa-apa. Untuk memberitahumu, menurut apa yang dikatakan kakak seniorku, Li Jin, ketika dunia pertama kali diciptakan dan kekacauan primordial terbagi, ada api asal kekacauan tertinggi yang meledak, dan pecahannya tersebar di berbagai dunia. Berubah menjadi asal api yang tak terhitung jumlahnya. Kakak seniorku berkata bahwa percikan yang tertinggal di sini saat itu membentuk inti alam rahasia pemisahan api ini. Sumber api kekacauan yang sejati dan lengkap mungkin hanya ada di tanah asal yang legendaris. Percikan kecil, menciptakan alam pemisahan api, yang berisi sumber api dan hukum yang sangat besar, sangat meningkatkan kekuatannya, menerobos ke puncak peringkat ke-9 alam manusia abadi, dan bahkan mengembunkan prototipe teratai api kekacauan. Chen Ping sangat terkejut. Jika kita dapat menemukan pecahan yang lebih besar, atau bahkan, sumber api lengkap yang legendaris. Keinginan kuat untuk menjelajah dan kerinduan untuk menjadi lebih kuat diam-diam muncul di hatinya. Meskipun Ling Xuang enggan melihat gurunya pergi, ia mengerti bahwa ini adalah pilihan gurunya di jalur kultivasi. Dengan berlinang air mata, ia bersujud 3 kali kepada Ling Yan, Guru, jaga diri. Murid ini akan merindukanmu. Semoga guru segera menemukan kesempatan dan mencapai Dao Agung. Ling Yan membantu Ling Xuang berdiri, melirik Chen Ping, mengangguk, dan tak berkata apa-apa lagi. Sosoknya berubah, menjadi cahaya pedang merah tua, melesat ke angkasa, merobek ruang alam rahasia, dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas, keberadaannya tak diketahui. Ling Xuang menatap ke arah hilangnya gurunya, berdiri di sana untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, ia menenangkan diri dan berkata kepada Chen Ping, Senior Chen, sudah waktunya aku kembali ke sekte.
Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dalam menyelamatkan hidupku dan melindungi sekte ini. Jika kau punya waktu luang di masa mendatang, kau dipersilakan untuk mengunjungi sekte pedang Xuan Tian kapan saja. Chen Ping mengangguk, Nona Ling, harap berhati-hati dalam perjalanan Anda. Ling Xuang mengucapkan selamat tinggal kepada Lai Tian dan yang lainnya, lalu memimpin murid-murid sekte pedang. Xuan Tian meninggalkan alam rahasia Li Huo. Tak lama kemudian, Lai Tian pun menata kembali sisa-sisa sekte 10.000 binatang, dengan hikmat mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Ping, dan berangkat menuju pegunungan 10.000 binatang dengan penuh harapan dan semangat juang. Dalam sekejap mata, alam api yang dulu ramai hanya tersisa Chen Ping. Dia berdiri di puncak gunung kristal api, memandang dunia yang telah berubah karena dirinya. Teratai api kekacauan berputar perlahan di dalam dantian, samar-samar menggemakan esensi api yang tersisa dari alam. Rahasia ini, sekte iblis 10.000 jiwa. Sang pemakan jiwa, kilatan dingin melintas di mata Chen Ping. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Dia tidak memilih untuk membantu Lai Tian membangun kembali sekte 10.000 binatang, dia juga tidak mengunjungi sekte pedang Xuan Tian. Tujuannya jelas dan langsung untuk menyerang inti permasalahan, membunuh Soul Devourer, dan melenyapkan sepenuhnya ancaman yang terus menghantuinya sejak surga ke-6. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat apakah sekte Iblis Jiwa Segudang, sebagai kekuatan iblis teratas di 10. Hidup saya benar-benar berubah dari kripto. Apa yang saya dapatkan di kripto selama 3-4 tahun ini jauh lebih besar dari apa yang saya dapatkan selama 10 tahun. Dan yang paling penting adalah kita harus menggunakan platform yang legal. Surga juga memiliki sesuatu yang berharga yang tersembunyi di sarangnya, seperti api asal kekacauan. Tanpa ragu lagi, Chen Ping bergerak, berubah menjadi angsa yang kacau, dan bergegas keluar dari alam rahasia api. Berkobar, menuju bagian terdalam dari dataran darah merah, menuju markas sekte Iblis Jiwa Segudang. Jauh di dalam Crimson Blood Plains terletak markas besar Myriad Souls Demon Sect. Tempat ini bahkan lebih menyeramkan dan mengerikan daripada bagian lain di Crimson Blood Plains. Aura iblis hitam yang pekat dan hampir nyata menyelimuti area tersebut sepanjang tahun, membentuk pusaran besar. Awan iblis yang tidak pernah berhenti. Tanahnya berwarna merah tua, seolah telah dibasahi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya. Di mana-mana, terdapat tumpukan tulang pucat, beberapa di antaranya milik monster dan yang lainnya berwujud manusia, memancarkan rasa kematian dan dendam yang kuat. Satu demi satu, bangunan-bangunan aneh yang dibangun dari tulang, batu hitam, dan besi iblis berdiri tegak, bentuknya bengkok dan aneh, seperti monster yang mengancam. Udara dipenuhi bau darah, pembusukan, dan energi iblis yang murni namun kotor. Jika para kultivator biasa tinggal di sini terlalu lama, pikiran mereka akan terpengaruh, dan mereka bahkan mungkin dirasuki iblis. Pada saat ini, jauh di dalam markas besar sekte Iblis, di aula 10.000 jiwa, bangunan tertinggi yang sepenuhnya ditempa dari semacam besi Iblis Netherworld, yang hitam pekat, suasananya sangat menyesakkan. Sang iblis jiwa berlutut di tanah yang dingin, seluruh tubuhnya gemetar, air mata mengalir di wajahnya, dan dia berteriak dengan suara serak, "Tuanku, kau harus berlaku adil padaku." Si kecil Chen Ping itu entah bagaimana telah mendapatkan kesempatan jahat. Dan kekuatannya meningkat drastis. Dia praktis tidak manusiawi. Dia membunuh tetua tulang hantu dengan satu tebasan pedang. Dia adalah dewa surgawi tingkat 7. Banyak sekali tetua dan pengikut elit sekte kami yang terbunuh atau terluka, kurang dari 1 dari 10 yang selamat. Sekte suci binatang fusion juga dihancurkan sepenuhnya olehnya, dan Zheng Bu ditangkap, nasibnya tidak diketahui. Bajingan ini berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Akan kubuat kau mencuci lehermu. Dan menunggu, tuanku, jika dendam ini tidak terbalaskan, bagaimana sekte Iblis Jiwa Segudang bisa berdiri kokoh di 10 langit? Aku benar-benar tidak terima. Di atas aula utama, di singgasana 10.000 jiwa, yang terbentuk dari jiwa-jiwa yang tersiksa dan terpelintir tak terhitung jumlahnya,
sesosok yang kabur duduk dengan tenang. Lah diselimuti jubah hitam lebar yang seolah melahap cahaya, menutupi wajahnya. Hanya dua cahaya merah tua yang dalam, seperti jurang, berkelap-kelip samar di balik bayangan tudungnya. Tak lain dan tak bukan adalah sang pemakan jiwa, yang telah melarikan diri dari surga ke-9 dan bersembunyi di sini untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Mendengarkan ratapan Solvien yang berlebihan, penuh ketakutan, dan kebencian, dua lampu merah di kepala Sol Devourer berkedip sedikit. Seketika, suara serak dan dalam, seakan-akan dihasilkan oleh gesekan fragmen-fragmen jiwa yang tak terhitung. Jumlahnya, bergema samar-samar di aula. Oh, seorang dewa surgawi tingkat 7 puncak, dibunuh olehnya hanya dengan satu tebasan pedang. Suara itu tidak mengandung emosi, namun mengirimkan rasa merinding ke tulang punggung Hunsa. Ya, Yang Mulia. Benar sekali, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Energi pedang Chen Ping sangat aneh. Seolah-olah bisa melahap segalanya, bahkan perisai tulang Netherworld milik tetua tertinggi dan hukum kematian pun tak mampu menghentikannya, kata Solvien buru-buru. Sang pemakan jiwa tetap diam. Kedua lampu merah itu berkedip sedikit, seolah sedang memproses informasi dan menilai sesuatu. Mulai dari tingkat ke-6, anak bernama Chen Ping ini bagaikan plester keras kepala yang sulit dihilangkan. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, ia selalu berhasil menimbulkan masalah baginya. Di surga ke-9, rencana besarnya untuk melarikan diri hancur, memaksanya meninggalkan sebagian kekuatan pemulihannya dan melarikan diri dengan panik ke surga ke-10. Kupikir aku bisa pulih dengan damai di sini dan perlahan-lahan merencanakan dengan bantuan sekte setan 10.000 jiwa, tetapi aku tidak menyangka anak ini akan mengejarku. Terlebih lagi, kekuatan mereka meningkat sangat cepat. Puncak peringkat ke-7 alam abadi surgawi. Meskipun tetua tulang hantu, yang puncak peringkat ke-7-nya telah dibangun selama bertahun-tahun dan potensinya telah habis, tidak layak disebut di matanya, fakta bahwa dia dapat membunuhnya dengan satu tebasan pedang sementara hanya memiliki kultivasi alam abadi manusia memang agak di luar dugaannya. Sepertinya, anak ini punya banyak rahasia. Sang pemakan jiwa bergumam pada dirinya sendiri, dan dalam suaranya yang serak, jejak niat membunuh yang dingin. Dan, sedikit keserakahan yang nyaris tak terlihat akhirnya muncul. Mampu membunuh dewa surgawi tingkat 7 di alam yang melampaui levelnya adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai melalui kesempatan biasa. Mungkin itu semacam warisan ajaib. Atau apakah itu semacam harta karun yang bahkan dia sendiri belum pernah lihat sebelumnya. Yang Mulia, Chen Ping itu sangat arogan, dia jelas tidak menganggap Anda serius. Dia pasti mencarimu kemana-mana. Tolong, Tuan, segera keluar dari pengasingan dan gunakan kekuatan sucimu yang agung untuk menghancurkan bocah itu sampai mati, cabut jiwanya, dan murnikan semangatnya untuk melampiaskan kebencianmu. Melihat Sol Devourer tampak memiliki niat membunuh, Solvien segera memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Selagi masih ada kesempatan. Mendengar ini, Sol Devourer melirik Solvien dengan dua lampu merah, langsung membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Apakah aku perlu kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Suara dingin itu membuat Hunsa gemetar seperti daun, berulang kali bersujud, aku tidak berani. Murid ini tidak berani, mendengus. Sang pemakan jiwa mendengus dingin, tentu saja aku akan menghadapi Chen Ping. Tapi tidak sekarang. Dia perlahan bangkit dari tahta 10.000 jiwa, dan dengan gerakannya, energi iblis di seluruh aula tampak mendidih. Dan menyembah. Tekanan jiwa yang jauh lebih dalam, lebih luas, dan lebih jahat serta mengerikan daripada yang disebarkan oleh Ghost Bone Elder. Aura penindas itu mengandung aura segala macam energi negatif, seperti melahap, kekacauan, pembusukan, dan keputusasaan, seolah-olah menjadi sumber semua pikiran jahat dan penderitaan jiwa di dunia. Luka-lukaku sudah sembuh 90%. Aku hanya perlu menyerap sisa esensi jiwa yang masih hidup dari kolam 10.000 jiwa ini untuk pulih sepenuhnya, dan mungkin bahkan melampaui diriku yang dulu. Suara sang pemakan jiwa mengandung nada acuh tak acuh yang mendalam,
pada saat itu, jangankan Chen Ping. Bahkan seorang ahli dari surga ke-12 pun akan gemetar di kakiku. Mendengar ini, Hun Sa sangat gembira dan segera berkata, "Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Yang Mulia telah mencapai kesuksesan besar dalam seni sakti Anda dan kini tak terkalahkan." Namun, saat dia selesai berbicara, ledakan, raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari perimeter luar markas Sekte Setan 10.000 jiwa. Segera setelah itu terdengar ledakan terus-menerus, jeritan, suara bangunan runtuh, dan ratapan memekakkan telinga. Dari formasi pelindung yang dihancurkan secara paksa. Apa yang telah terjadi? Sang iblis jiwa memucat karena ngeri. Dua lampu merah di kepala Soul Devourer tiba-tiba memadat, dan dia melihat keluar aula. Seorang diaken Sekte Iblis, berlumuran darah dan dengan lengan terputus, tersandung ke aula utama, suaranya terdistorsi. Oleh ketakutan yang luar biasa, Master Sekte, pemimpin Sekte, Master yang terhormat, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seseorang telah menerobos masuk. Itu Chen Ping. Dia menerobos masuk. Dia menghancurkan barisan luar dengan satu tebasan pedang, dan banyak sekali murid yang berpatroli terbunuh atau terluka. Dia langsung menuju aula 10.000 jiwa. Apa, beraninya dia? Kok bisa dia nemuin kita secepat ini? Sang iblis jiwa begitu ketakutan hingga jiwanya nyaris meninggalkan tubuhnya, dan tanpa sadar ia menatap sang pemakan jiwa. Jubah hitam sang pemakan jiwa berkibar tak berembus, dan dua lampu merah tiba-tiba menyala lebih kuat, melepaskan niat membunuh yang lebih dingin dan brutal. Bagus, bagus sekali. Aku bahkan belum pergi mencarinya, dan dia sudah datang ke rumahku. Suara sang pemakan jiwa bagaikan angin dingin dari kedalaman neraka, karena dia sangat ingin mati, maka yang terhormat ini akan mengabulkan keinginannya. Soul Vien, aktifkan semua batasan di altar utama, panggil murid-murid yang tersisa, dan lakukan segala dayamu untuk menahannya. Setelah aku menyelesaikan pemulihan terakhirku, aku akan secara pribadi mengambil tindakan dan menghancurkan lalat yang mengganggu ini. Baik, Yang Mulia. Hun Sa buru-buru menjawab dan bergegas keluar dari aula utama untuk membuat pengaturan. Meski ketakutannya, pikiran bahwa Soul Devourer akan pulih sepenuhnya kembali menyalakan secercah harapan dalam dirinya. Sang pemakan jiwa kemudian berkedip-kedip, berubah menjadi bayangan jiwa yang hitam pekat, lalu menghilang ke kedalaman istana jiwa segudang, ke dalam kolam darah jiwa segudang, yang memancarkan aura darah kental dan raungan. Roh-roh pendendam, dia harus mencapai terobosan terakhirnya sebelum Chen Ping tiba. Batas luar altar utama Sekte Iblis Wan Hun. Kini tempat itu telah menjadi pemandangan kehancuran total, seolah-olah telah dibajak oleh binatang buas purba yang mengamuk. Bangunan yang dulunya menakutkan dan mencekam itu sebagian besar telah runtuh, dan tanahnya ditutupi dengan bekas-bekas pedang besar, parit, dan jejak-jejak kebakaran. Mayat-mayat pengikut Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Beberapa terpotong-potong oleh energi pedang, beberapa dibakar menjadi arang oleh api sejati kekacauan, dan beberapa tampaknya jiwa mereka terkuras, hanya menyisakan kulit keriput. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Chen Ping melangkah melewati reruntuhan dan mayat, berjalan tanpa tergesa-gesa menuju area inti altar utama. Dia dikelilingi oleh cahaya redup yang kacau, dan semua energi iblis, hantu, dan bahkan kutukan beracun serta petir gelap yang berasal dari bayangan itu dimusnahkan secara diam-diam saat mereka berada dalam jarak 3 kaki darinya. Lah hampir tidak menemui perlawanan berarti di sepanjang jalan. Para pengikut Sekte Iblis yang berhasil selamat sudah ketakutan oleh beberapa tebasan pedangnya di luar gerbang gunung, dan melarikan diri dengan panik hanya dengan melihatnya, tidak berani mendekati dan menghentikannya. Kadangkala, beberapa tetua Sekte Iblis yang putus asa mencoba mengaktifkan pembatasan atau menghancurkan diri sendiri untuk menghalangi serangan, tetapi Chen Ping dengan mudah mengatasinya dengan gelombang energi pedang yang kacau. Tak lama kemudian, ia tiba di area inti Sekte Iblis 10.000 jiwa dan melihat istana 10.000 jiwa yang megah dan ganas, serta kolam darah 10.000 jiwa,
di alun-alun di depan istana, yang dipenuhi darah kental dan terus-menerus. Menunjukkan wajah-wajah yang menyakitkan. Di samping kolam darah, Hunsa memimpin kelompok terakhir tetua terpercaya dan murid elit untuk membentuk formasi 10.000 jiwa yang bobrok, siap untuk bertempur. Akan tetapi, wajah mereka semua pucat pasi, mata mereka dipenuhi rasa takut yang tak tersamar, dan cahaya dari formasi itu berkedip-kedip, jelas tidak menunjukkan keinginan untuk bertarung. Melihat Chen Ping perlahan mendekat, kelopak mata Hunsa berkedut liar, lah memaksakan diri untuk berteriak dengan suara keras, "Chen Ping, ini area terlarang Sekte Elblis 10.000 jiwaku, tempat Tuan kita bersemayam. Kau telah memasuki sekte ini dan membunuh banyak orang. Kau pantas mati, mundurlah segera, atau kau akan mengganggu Tuhan dan mati dengan mengerikan." Tatapan mata Chen Ping bahkan tidak tertuju pada Hunsa, ia langsung melewatinya dan melihat ke arah kedalaman Istana 10.000 jiwa, ke pusat kolam darah tempat energi iblis paling terkonsentrasi. Dia dapat dengan jelas merasakan aura spiritual yang familiar namun menjijikkan, kuat dan jahat dengan cepat muncul. Dan menyatu di sana, seakan-akan ada makhluk mengerikan yang hendak melepaskan diri. "Pemakan jiwa, berhentilah bersembunyi." Suara Chen Ping terdengar tenang, namun membawa daya tembus yang aneh, menembus jauh ke dalam aula 10.000 jiwa. "Aku tahu kau di dalam sana. Keluarlah, saatnya kita membalas dendam." Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya. Ledakan, kolam darah 10.000 jiwa tiba-tiba meledak. Plasma darah kental dan pecahan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Sesosok tinggi yang diselimuti energi iblis hitam yang bergejolak dan kekuatan jiwa berdarah perlahan bangkit dari dasar genangan darah dan berdiri di udara. Dia tak lain adalah sang pemakan jiwa. Aura yang terpancar darinya saat ini benar-benar berbeda dari saat dia berada di surga ke-9. Meskipun masih memancarkan rasa lemah di tingkat jiwa, energi iblis dan tekanan jiwa yang luas dan kuat jauh melampaui tetua tulang hantu, dan bahkan jauh lebih kuat daripada lawan manapun yang pernah dihadapi Chen Ping sebelumnya. Aura hukum yang mengalir di sekelilingnya bahkan samar-samar menyentuh tingkat misterius di atas alam dewa abadil. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan dua lampu merah di bawah tudungnya, seperti bulan darah yang menyala. Tertuju pada Chen Ping. "Anak muda, kau akhirnya tiba." Suara sang pemakan jiwa tidak lagi serak, melainkan menjadi sangat jernih dan dingin. Setiap kata seolah membawa dampak yang mengguncang jiwa, mengguncang pikiran semua orang yang hadir. "Aku telah menunggu hari ini sejak lama." Merasakan aura dahsyat dari sang pemakan jiwa, Chen Ping tidak menunjukkan rasa takut di matanya, melainkan matanya menyala dengan semangat bertarung yang ganas. Kekuatan abadi yang kacau bergejolak dan meraung di dalam tubuhnya, sementara teratai api kacau di dantiannya perlahan berputar, memancarkan semangat bertarung yang membara. Pedang pembunuh naga sepertinya merasakan kehadiran musuh yang kuat, mengeluarkan suara dengung rendah. Pemulihan berjalan dengan baik. Chen Ping berkomentar dengan tenang, "Sayangnya, dia tetap harus mati." Hahaha, sang pemangsa jiwa tampaknya telah mendengar lelucon terbesar di dunia, mengeluarkan tawa memekakkan telinga yang dipenuhi sarkasme tanpa henti dan niat membunuh. "Kematian, kau hanya manusia abadi kelas 9, kau pikir. Kau tak terkalahkan hanya karena kau mendapat beberapa kesempatan beruntung. Ketika aku menjelajahi langit dan melahap bintang-bintang serta makhluk hidup, leluhurmu bahkan belum lahir." Tawanya lenyap, dan suaranya tiba-tiba berubah garang. "Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Apa itu keputusasaan." Sebelum dia selesai berbicara, Soul Devourer tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih Chen Ping di udara. Cakar pemakan jiwa, cakar iblis raksasa, berdiameter ratusan kaki dan seluruhnya terbuat dari kekuatan jiwa hitam pekat yang sangat halus. Dan esensi iblis, muncul begitu saja dari udara. Di cakar iblis itu, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dan berjuang dalam penderitaan, memancarkan aura
Mengerikan yang melahap semua kehidupan dan menghancurkan segala sesuatu. Saat cakar iblis itu muncul, ia menutup ruang di sekitar Chen Ping, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan bintang. Dan meremukkan jiwa, ia menghantam ke bawah. Kekuatan serangan ini jauh melampaui teknik-teknik yang dimiliki lelaki tua itu. Mereka telah sedikit menyentuh ambang batas alam yang lebih tinggi. Mata Chen Ping menyipit, dan dia tidak berani lengah. Dia mengaktifkan kekuatan abadi kekacauan di dalam tubuhnya, hingga batas maksimal, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya kekacauan yang menyilaukan. Terciptanya kekacauan. Dengan teriakan lantang, dia menghunus pedang pembunuh naga, menebas ke atas secara terbalik. Aura pedang yang cemerlang, terkondensasi hingga ekstrim dan tampaknya mampu memisahkan yang murni dari yang tidak murni serta membelah kekacauan, membawa api sejati yang kacau yang membakar segala sesuatu dan niat pedang. Yang menghancurkan segalanya, berhadapan langsung dengan cakar iblis yang menutupi langit dan melahap matahari. Ledakan, energi pedang dan cakar iblis bertabrakan dengan raungan yang memekakkan telinga. Sebuah ledakan yang sangat mengerikan telah terjadi. Badai energi dahsyat seketika menyapu seluruh lapangan istana Wanhun. Formasi sisa yang dibangun oleh Hun Sa dan yang lainnya hancur berkeping-keping seperti kertas, dan murid-murid Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya menjerit saat mereka tersapu badai dan berubah menjadi debu. Tanah besi Netherworld yang sangat kokoh itu hancur berkeping-keping, sebagian besar darah di kolam darah 1000. Jiwa menguap, dan bahkan muncul area retakan hitam yang luas di ruang angkasa yang tidak dapat dipulihkan untuk waktu yang lama. Di tengah kepulan asap dan debu, sosok Chen Ping terlempar ke belakang puluhan meter sebelum ia berhasil menyeimbangkan diri. Tangan yang memegang pedang terasa sedikit mati rasa, dan darah serta ki di dalam dirinya bergejolak. Sang pemakan jiwa hanya sedikit bergoyang sebelum berdiri tegak di udara. Meskipun cakar pemakan jiwa yang besar itu telah terbelah oleh energi pedang, ia perlahan menggeliat dan memperbaiki dirinya sendiri. Kekuatannya tak berkurang. Perbedaan kualitasnya langsung terlihat. Chen Ping merasakan sedikit kegelisahan. Serangan pedangnya barusan menggunakan hampir 80% kekuatannya, menggabungkan kekuatan abadi yang kacau, dan niat penghancuran, cukup untuk dengan mudah membunuh tetua tulang hantu, seorang dewa surgawi tingkat 7 puncak. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan cakar sang pemangsa jiwa yang santai, dia hanya mampu membela diri dengan susah payah dan bahkan kehilangan posisi. Si tua iblis itu benar-benar tangguh. Bahkan tanpa pemulihan penuh, kekuatannya jauh melampaui kekuatan dewa abadi tingkat 7 puncak biasa. Tidak ada yang istimewa. Suara mengerikan sang pemangsa jiwa terdengar, mengandung sedikit kekejaman, seperti kucing yang mempermainkan. Tikus, apakah ini yang kau andalkan? Kau benar-benar mengecewakanku. Ambil satu gerakan lagi dariku. 10.000 jiwa melahap hati. Dia membentuk segel tangan, dan energi iblis serta kekuatan jiwanya melonjak liar di sekelilingnya. Cakar pemakan jiwa, yang telah terbelah, tiba-tiba meledak, berubah menjadi rantai jiwa hitam pekat setipis rambut yang tak terhitung jumlahnya, seperti miliaran ular berbisa yang muncul dari lubangnya. La mengeluarkan jeritan tajam dan melingkar serta menusuk ke arah Chen Ping dari segala arah, menembus setiap sudut dan celah. Rantai jiwa ini tidak hanya memiliki kekuatan penetrasi fisik yang mengerikan, tetapi juga menyerang jiwa secara langsung. Begitu terjerat atau tertusuk olehnya, jiwa seseorang akan langsung dilahap, mengubahnya menjadi mayat hidup. Pupil mata Chen Ping sedikit menyempit, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga secepat angin. Energi pedang, kacau berjalin membentuk jaring pedang yang tak tertembus, sementara pada saat yang sama, bayangan teratai api kacau muncul di belakangnya, menaburkan api sejati yang kacau untuk melindungi tubuhnya. Ding 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 ding, desis desis desis. Suara benturan dan kobaran api yang dahsyat terdengar. Sebagian besar rantai jiwa terputus oleh energi pedang atau
Terbakar oleh api sejati kekacauan, tetapi beberapa masih berhasil menembus pertahanan dan menembus cahaya abadi. Pelindung Chen Ping. Cahaya abadi pelindung itu bergetar hebat, dan Chen Ping merasakan sakit seperti ditusuk jarum dan pusing yang berasal dari jiwanya, seolah-olah roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mencabik-cabik telinganya. Dia mengerang, berusaha menenangkan pikirannya. Kekuatan abadi yang kacau balau itu meledak, menyebarkan kekuatan jiwa yang menyerang, tetapi gerakannya sudah sedikit melambat sebagai akibatnya. Sebuah kesempatan besar, mata sang pemangsa jiwa menyala dengan cahaya merah menyala, dan sosoknya lenyap seperti hantu. Seketika itu juga, sebuah tangan iblis yang diselimuti sisik hitam dan menyala dengan api jiwa yang menyeramkan muncul di samping Chen Ping, diam-diam menyerang punggung Chen Ping. Bahkan sebelum angin telapak tangan tiba, kekuatan telapak tangan yang menusuk tulang dan seolah mampu membekukan jiwa, telah meresap ke dalam tubuh. Chen Ping bereaksi sangat cepat, berbalik dan menebas secara horizontal dengan pedangnya. Dentang. Suara dentingan logam yang beradu itu memekakkan telinga. Pedang pembunuh naga berbenturan dengan tangan iblis, melepaskan percikan api yang menyilaukan. Chen Ping merasakan kekuatan luar biasa yang berasal dari dirinya, disertai energi iblis yang aneh dan mengerikan yang terus-menerus mengikis kekuatan abadi dan jiwanya, menyebabkan lengannya sakit dan dadanya terasa sesak. Tak mampu melawan, ia terhuyung mundur lebih dari selusin langkah, setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang dalam. Di tanah yang keras, rasa manis muncul di tenggorokannya, dan sedikit darah merembes dari sudut mulutnya. Sang pemangsa jiwa hanya terhuyung sedikit sebelum kembali menerjang maju, serangannya seganas badai, tanpa henti dan tak terbendung. Jari hantu dunia bawah. Suara iblis yang menjerat jiwa. Petir yin haus darah. Miasma beracun yang menyebabkan pembusukan tulang. Sang pemangsa jiwa dapat dengan mudah menggunakan berbagai macam kemampuan iblis yang licik, aneh, dan sangat kuat. Dipadukan dengan gerakannya yang seperti hantu, energi iblis yang tak tertandingi, dan serangan jiwa yang tak terduga. Dia melancarkan serangan tanpa henti terhadap Chen Ping dari segala arah. Chen Ping mengerahkan kitab suci kekacauan hingga batasnya, mengubah pedang pembunuh naga menjadi bayangan. Pedang yang tak terhitung jumlahnya, dengan api sejati kekacauan berkobar hebat, menciptakan pertahanan yang tak tertembus untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia menggunakan serangan sebagai pertahanan, dengan energi pedang yang saling bersilangan dan api yang berkobar, menyerang pemakan jiwa dengan ganas. Bum bum bum, bang bang bang, sizzle sizzle sizzle. Pertempuran antara keduanya berlangsung sangat cepat dan sangat berbahaya. Setiap benturan memicu badai energi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Lapangan di depan balai 10.000 jiwa telah lama menghilang, digantikan oleh kawah besar. Sol Vien dan yang lainnya telah melarikan diri ke kejauhan, gemetar saat menyaksikan pertempuran itu, mata mereka dipenuhi dengan keterzen Jing'an dan secercah harapan. Tuanku, sepertinya Anda telah unggul. Seiring berjalannya waktu, tekanan yang dialami Chen Ping semakin meningkat. Kultivasi sang pemakan jiwa terlalu dalam, energi iblisnya tampak tak habis-habisnya, dan pengalaman bertarungnya sangat lihai. Dia selalu bisa memanfaatkan kelemahan halus dalam gerakan Chen Ping dan melancarkan serangan tanpa ampun. Selain itu, ilmu sihir iblisnya, yang mengandung serangan jiwa, menyebabkan gangguan dan pengurasan jiwa Chen Ping secara terus-menerus. Yang lebih mengkhawatirkan adalah esensi iblis dari sang pemakan jiwa memiliki kualitas yang sangat tinggi, membawa karakteristik memangsa, dan membusuk, yang aneh, terus-menerus mengikis dan melemahkan kekuatan abadi Chen Ping. Yang kacau, membuat konsumsinya jauh lebih besar daripada lawannya. Meskipun kekuatan keabadian kacau Chen Ping kuat dan api sejati kacau miliknya mampu menekan sebagian energi iblis, perbedaan tingkat kultivasi mereka masih signifikan.
Terdapat perbedaan mendasar antara puncak peringkat ke-9 alam manusia abadi dan puncak peringkat ke-9 alam surgawi abadi. Selain itu, sang pemangsa jiwa bukanlah dewa abadi tingkat 9 biasa. Dia adalah iblis tua yang pernah berada di tingkat yang lebih tinggi. Penerapan kekuatannya dan pemahamannya tentang hukum jauh melampaui tingkat surga. Ke-10. Engah. Dalam kecerobohan sesaat, Chen Ping terkena angin yin pengikis jiwa yang aneh di bahunya. Cahaya abadi, pelindungnya hancur, dan bahunya langsung menghitam. Dagingnya membusuk dengan kecepatan yang terlihat, dan kekuatan jiwa yang mengerikan langsung menyerbu lautan kesadarannya. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan abadi kacau dan api sejati kacau untuk memaksa keluar racun busuk dan menekan kekuatan jiwanya, tetapi gerakannya kembali goyah. Hahaha, nak, tahukah kamu betapa kuatnya dirimu sekarang? Sang pemakan jiwa tertawa terbahak-bahak, memanfaatkan kesempatan itu, dan melepaskan telapak tangan. Pemakan jiwa, yang dahsyat yang dipenuhi dengan seluruh energi iblisnya. Bahkan sebelum sidik telapak tangan itu tiba, tekanan jiwa yang mengerikan telah mengguncang jiwa Chen Ping dan membuatnya sulit bernapas. Chen Ping menggertakkan giginya, memegang pedang pembunuh naga secara horizontal di depan dadanya, dan mencurahkan kekuatan abadi kekacauan tanpa ragu-ragu. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan perisai pedang kekacauan yang sangat padat langsung terbentuk. Ledakan, jejak telapak tangan itu menghantam pedang dan perisai dengan keras. Pedang dan perisai itu bergetar hebat, berderit karena tekanan, lalu dengan suara, krak, retakan pun muncul. Chen Ping terpukul seolah terkena pukulan keras, lalu terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Memuntahkan darah, lalu membentuk lengkungan tragis di udara dan akhirnya jatuh dengan keras ke reruntuhan ratusan meter. Jauhnya, menyebabkan debu mengepul ke langit. Dia berusaha keras untuk berdiri, tetapi merasa seolah-olah tulangnya akan retak, organ dalamnya bergeser, energi iblis mengalir deras melalui meridiannya, dan kekuatan abadi kacau miliknya menjadi lambat. Luka-lukanya sudah cukup parah. Kalah, Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya masih tajam, tetapi dia harus mengakui sebuah fakta. Aku memang bukan tandingan iblis tua ini sekarang. Meskipun pihak lain belum pulih sepenuhnya, sang pemangsa jiwa perlahan turun dari langit, melangkah ke reruntuhan, menatap Chen Ping yang berantakan. Cahaya merah di matanya penuh dengan ejekan dan kekejaman. Bagaimana, anak muda, apakah kau masih berpikir kau bisa membunuhku? Suara sang pemangsa jiwa terdengar mengejek layaknya seorang pemenang. Aku sangat tertarik dengan kesempatan. Dan warisanmu, serahkan semuanya dengan patuh, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati. Dengan cepat, melihat ini dari kejauhan, Hunsa dan yang lainnya akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bersorak gembira. Tuhan kita maha perkasa, Tuhan kita maha tak terkalahkan. Bunuh dia, balas dendam atas kematian rekan-rekan kita. Kuras jiwanya, murnikan rohnya. Chen Ping perlahan berdiri, punggungnya tetap tegak meskipun penampilannya berantakan. Dia menatap dingin ke arah pemakan jiwa dan para iblis jiwa yang bersorak di kejauhan. Dia tidak merasakan takut, hanya niat membunuh yang sedingin es dan secercah semangat bertarung yang tak tergoyahkan. Setan tua, jangan terlalu senang dulu. Suara Chen Ping serak karena luka-lukanya, tetapi tetap tegas, aku, Chen Ping, akan mengingat penghinaan ini. Ketika aku mencapai alam dewa abadi, aku akan kembali untuk mengambil nyawa anjingmu.